tantangan sendiri nggak sih ini? Tantangan banget, soalnya bukan tantangan sih rasanya kayak kalau tantangan tuh rasanya di kepala aku tuh jadi kayak berat gitu. Enggak, dijalaninnya bareng-bareng. Kayak apa ya, kayak rasanya tuh malah pengen nyampe supaya bisa cerita ini, pengen nyampe bisa sayang sama semua case-nya, bisa nyampe sayang sama ceritanya, jadinya arahnya udah situ. Kamu sendiri dapat apa ya, makna tersendiri nggak sih dari kamu apa ya? Banyak lagi. Enggak, tapi intinya Moko tuh kalau aku tuh selalu ingin nyampe di titik ini sekarang, aku pengen bisa milih keputusan yang Moko pilih, yaitu selalu pilihnya mau mengasihi, mau menyayangi, gitu sih. Penting akhirnya yang terbawa ke dalam kehidupan pribadi itu apa? Itu pengen benerin hidupku sama kehidupan pribadiku. Sempat pada saat gendong bayi jadi pengen punya anak. Tenang, sabar. Pengen punya anaknya maksudnya gimana? Supaya aku bisa ke titik aku punya anak, aku harus bikin diriku sendiri lebih sehat sama lebih baik. Jadi aku pengen itu dulu sekarang. Jadi sebenarnya ini jangan jadi ininya ya. Jangan jadi apa namanya? Headline-nya ya. Enggak, tapi aku pengen jadi better gitu, manusia yang lebih better supaya aku bisa ke titik itu. Kalau Amanda sendiri, apa yang bisa didapat dari karakter karakternya sekarang? Kalau aku yang bisa didapetin banyak banget, malah justru aku tuh aslinya lebih mirip secara situasinya. Jadi rasanya waktu meranin Maureen itu berasa Maureen itu lagi bukan ngajarin ya, tapi banyak kasih aku perspektif inspirasi dari perspektif baru gitu, pandangan baru. Dan kalau dari aku sendiri tuh yang aku pelajarin sebenarnya lebih apa ya, karena berangkatnya memang seperti Moko, jadi aku merasa lebih itu bisa membuka pandangan baru bahwa ternyata enggak harus seperti itu kayak yang kami enggak gitu. Kayak aku jadi mulai paham ternyata terbebani atau bahkan menjadi beban itu sama-sama nggak ada yang enak. Jadi aku lebih paham sekarang perspektif dari anak-anak, dari orang-orang yang bisa menghimpit, mereka juga punya bebannya masing-masing. Dan jadi rasanya kayak kita tuh bisa sama-sama masih mau bareng, jadi berjuangnya sama-sama. Jadi aku lihat kayak aku yang menanggung secara finansial, bukan berarti victim yang kamu selalu bilang juga. Aku bukan berarti aku tuh harus dikasihanin karena aku yang berjuang secara finansial. Mereka juga berjuang dengan caranya masing-masing. Jadi lebih terbuka gitu pandangannya. Amanda tadi sempat cerita kalau katanya cinta banget sama karakter ini sampai rasanya relate banget kan, sampai ada nyatain pengalaman pribadi yang itu ngomongin banget di Amanda. Boleh nggak sih di-spill ceritanya apa ya, apakah mungkin kakak pernah punya pasangan yang Sebenarnya kalau dari sisi Maureen yang mirip itu situasinya ya, yang tadi itu lebih pada jadi gini, aku pokoknya pernah terjadi sesuatu dalam hubungan aku dengan pasangan aku yang sangat tak terduga. Jadi kayak adaptasinya Maureen itu mirip dengan adaptasinya aku, atau cara penerimaannya aku terhadap situasi itu. Jadi kayak aku berdua sama pasangan aku pernah terjadi bareng, tiba-tiba terjadi sesuatu kepada keluarga dia yang akhirnya merubah rencana awal. Dan itu prosesnya cukup panjang. Bukan kayak membagi kesimpulan antara syuting film dan juga jadi karakternya itu gimana ya? Kalau untuk aku sih, karena kita juga udah punya staff yang berpengalaman, paling dulu bagi aku juga bukan kesulitan karena bisa sama-sama menjalani. kalau kamu sendiri as a pasangan, apakah ada pasangan seperti itu? Maksudnya pasangan seperti Maureen? Yes, menerima seluruh mungkin pengorbanan yang terakhir saya Ada, dan aku tahu sosok itu siapa. Aku punya Maureen dalam hidup aku. Yes. Itu dia udah. Udah, terjawab. Nanya ponakan dong. Di mana ya? Aku kepo banget sama kamu sendiri. Nggak usah, mau ngasih tahu doang tadi. Kalau kamu sendiri memang sudah berbincang udah lama juga. Keren. Tapi kalau kamu sendiri ada di situasi semi situation ini, dan relate mungkin nggak di film yang ada sekarang? Lumayan. Contohnya apa? Film kamu Jadi punya tanggung jawab lebih sekarang, semakin tambah
usia semakin berkurang usia, maksudnya semakin banyak tanggungan sama keluarga. Jadi pas nonton film ini gue ngeliat kayak relate sekali gitu sama Koko, dan malah jadi semangat kalau udah selesai nonton ini dan kenal sama Koko jadi lebih semangat gitu. Karena kadang kalau kita lagi capek kita malah benar ya kayak kita kadang suka self-pity gitu. Tapi terus itu kalau buat keluarga seharusnya nggak ada yang bikin capek. Lagi capek ya nggak apa-apa, lagi capek ya tidur. Tapi nggak sampai sekali-kali keluar kata-kata gue capek, gue nggak mau lagi, nggak bisa gitu. Itu sih. Jadi kalau di film kamu menemukan Maureen bisa sesungguhnya rasanya punya semangat baru atau kayak Mantep itu, mantep. Mantep banget ya, mantep banget. Nah, kalau tadi gimana ada? Ya, Nadine. Maureen. Nadine ada Maureen nggak dihidupin? Ada 7 Maureen kalau. Wah gila, 7 Maureen. Untuk Freya sama Nadine kan membangun chemistry sebagai kakak adik itu gimana, kan kayaknya kamu suka berantem di film gitu, itu gimana cara membangun apa supaya bisa dapat gitu loh, kayak berantem kakak adiknya gitu. untuk kakak adiknya mungkin karena kita juga ada chemistry juga, jadi kayak rasanya bener-bener kayak keluarga juga jadi merasa kayak seharian bareng dari pagi sampai malam, besoknya bangun lagi sarapan bareng, makan malam, reading, main game. Jadi kayak membangun chemistry dari itu sih, komunikasi yang banyak, kita jadi sering cerita, bahkan di pas syuting pun kalau misalnya lagi break pun kita sering curhat tentang kehidupan satu sama lain. Amanda, kayak lagi dong adegan yang paling apa ya, kayak berat banget kamu mainkan di film ini gimana? Karena kalau saya pribadi, menurut saya golden scene kamu justru pada saat kamu tuh adegan sama Moko di Zoom itu yang waktu kamu lagi di kan. Buat saya itu keren banget sih kamu gitu. Cuman buat kamu pribadi sendiri, adegan yang paling tersulit untuk dilakukan tuh yang mana? Semuanya sulit. Semuanya sulit karena mungkin aku merasa di sini tuh perspektifnya berbeda dari keluarga-keluarga mungkin adalah kayak di sini tuh lebih satu, lebih tipis, lebih kecil gerakannya gitu, yang dilakukan oleh Kasiati. Beda dengan gue yang lumayan ekspresif gitu. Jadi kalau dari aku tantangannya tuh susah deh, dengan perasaan yang besar, yang intens, tapi ujungnya itu rasanya tipis, tapi kita juga di penonton. Jadi itu lumayan sulit. Karena ada satu adegan akhirnya pas dibilangkan malah baru keluar, malah jadi nangis gitu. Karena pas adegan itu kayak emang ditahan karena memang Iya, nggak, maksudnya sebenarnya mau percemasan itu kayak realis kan, maksudnya pada saat kita hidup di dunia ini nggak melulu emosi itu mau ditunjukkan. Itu yang terjadi sama karakter-karakter yang ada di sini. Nggak semua orang kalau kamu sedih ya, iya aku sedih, jadi ceritanya begini, nggak begitu, nggak melulu seperti itu. Ya, teman-teman semuanya jangan lupa nonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan tanggal 23 Januari 2025 di mana? Bioskop. Kenalan sama kita.